Tuhan atas berkat-Nya yang menyertai kita. Hingga pada pagi ini, pagi yang indah ini, kita bersaudara bisa berkumpul kembali walaupun lewat Zoom untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Baik, pada saat ini kita akan memulai acara kita. Sebelumnya kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Baik, susunan ibadah kita pada pagi yang indah ini, lagu buka dari Malau Sister, dan doa buka yang akan disampaikan oleh Ibu Tuti Sitohang, lagu pujian dari Gebi Hasibuan, dan lagu habis itu kita akan mendengarkan lagu tema dari KJB, pembicara Pendeta Denai Baho, dan lagu tutup yang akan dibawakan oleh Gebi, dan doa tutup yang akan dibawakan oleh Urian. Baik, pada saat ini kita akan mendengarkan sebagai lagu yang disampaikan oleh Malau Sister. It's not
Amin. Pada saat ini kita akan berdoa, dan yang akan berdoa Ibu Tuti Sitohang. Selamat pagi, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Allah kami yang bersemayam di dalam kerajaan surga yang maha tinggi, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, Allah berkemurahan dan penuh kasih. Pada pagi ini izin kami menaikkan syukur kepadamu karena kesempatan yang indah yang Tuhan berikan bagi kami untuk mengikuti kebaktian ini. Berkata acara ini dari awal hingga akhirnya. Berkati yang mengambil bagian. Urapi mereka supaya mereka boleh menyampaikan pekabaran dan kabar itu boleh menjadi berkat menguatkan iman percaya kami sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Terima kasih Tuhan mengasihi kami, memberkati saudara kami yang mengikuti acara ini. Bukakan hati mereka supaya mereka senang untuk mendengarkan firman-Mu dan mereka tambahkan imannya semakin kuat sampai Tuhan datang yang kedua kali. Berkati hidup kami sepanjang hari ini, diberkati umat-umat-Mu, diampuni dosa-dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Baik, pada saat ini kita akan mendengarkan lagu pujian yang akan disampaikan oleh Gaby Hasibuan. Wonderful, merciful Savior, precious Redeemer and friend, would have thought that a lamb could rescue the souls of men. Oh, you rescue the souls of men. Consoler, comforter, keeper, Spirit we long to embrace. You were hope when our hearts have hopelessly lost our way. Oh, we've hopelessly lost the way.
Mungkin ada yang penasaran siapa yang membawakan lagu pujian, itu cucunya Ibu Sitohang yang membawakan doa buka tadi. Pada saat ini kita akan mendengarkan lagu tema yang akan disampaikan oleh KJB. Shalom, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pertama-tama, kita patut bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan pada hari ini oleh karena berkat pimpinan Tuhan yang luar biasa kepada kita dan juga napas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga pada hari ini kita dapat mengikuti acara renungan CKJB yang kita lakukan pada saat ini. Yang kedua, kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada jemaat Pakusarakan untuk melayani pada hari ini. Yang ketiga, terima kasih kepada Malau Sister Yoke dan Ruth Kania, Ibu Sitohang, dan juga Gebi Hasibuan yang sudah melayani kita pada saat ini. Saudaraku yang kekasih, judul besar pembahasan kita sepanjang minggu ini adalah sarana dan metode. Sarana dan metode. Pada hari ini ada 8 subjudul yang akan kita bahas. Sebelumnya, mari kita sejenak berdoa. Tuhan Bapa di sorga, terima kasih. Kami sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Urapan Roh Kudus-Mu menjadi bagian kami.
memberkati perangkat yang kami pakai, agar dapat berjalan dengan baik. Nama Tuhan dimuliakan. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ada 8 subjudul yang akan kita bahas pagi ini. Yang pertama, beritakanlah firman itu. Yang kedua, menyangkal diri. Yang ketiga, pekerjaan seorang evangelis. Yang keempat, bahaya khusus dari orang yang keterlaluan. Yang kelima, pentingnya berembuk dengan sesama saudara. Yang keenam, pekerjaan menjual buku. Yang ketujuh, tidak meremehkan pendeta Injil. Yang terakhir, yang ke-8, suatu pekerjaan paling indah. Kita akan membahas beritakanlah firman itu. Apakah keuntungan mengandalkan Tuhan untuk memberitakan firman itu? Menurut buku ini dikatakan mereka yang mengaku memberitakan firman itu harus memberitakannya dengan selalu ingat bahwa mereka adalah teman sekerja Allah. Teman sekerja Allah. Ia adalah pendaya gunaan mereka. Dan jika ia diberi kesempatan, maka ia akan bekerja untuk mereka. Jikalau mereka merendahkan hati, jikalau mereka tidak bersandar di atas kepintaran dan kesanggupan mereka sendiri, Allah akan menaruh akal budi pada pikiran mereka dan berbicara melalui bibir mereka. Ia juga akan mempengaruhi pikiran para pendengar, menyediakan hati mereka untuk menerima benih yang ditaburkan itu. Inilah keuntungannya, saudara. Bila mana kita mengandalkan Tuhan, tidak mengandalkan kepintaran, untuk memberitakan firman itu, untuk menjalankan tugas yang mulia itu, Tuhan akan memberikan apa? Akal budi kepada kita, kuasa. Dan Tuhan juga akan membuka hati orang untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan kita sampaikan. Biarlah hatimu bergumul dan hancur demi kerinduan yang ada dalam hati untuk Allah, yakni Allah yang hidup. Janganlah ada sesuatu yang membelokkan pikiranmu dari pekerjaan Allah kepada yang menjamah hati. Orang yang kita layani adalah Roh Kudus. Roh Kudus yang akan memimpin mereka. Kita akan masuk kepada pembahasan yang kedua, menyangkal diri. Bagaimana cara untuk tidak memuliakan diri? Bagaimana cara untuk tidak memuliakan diri? Jangan bekerja dengan pikiran yang terbagi. Sambil berusaha melayani diri dan Allah pada waktu yang sama. Maksudnya, saudara, kita harus fokus kepada pekerjaan itu atau kepada tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita untuk menjalankan apa? Misi ini. Biarlah perkataanmu menuntun yang letih dan yang berbeban berat kepada Yesus. Abdikan dirimu, jiwa dan tubuh kepada Tuhan sambil melenyapkan segala pemanjaan diri. Sangkallah diri, pikullah salibmu, dan bekerjalah dengan tekun untuk Tuhan. Tidak usah mengarahkan kekuatanmu dengan memberikan ceramah panjang. Tidak perlu ceramah panjang dikatakan di sini. Ya, yang perlu adalah matikan dirimu. Bila mana kita menjalankan misi ini. Bila mana kita mengadakan atau melakukan ceramah panjang, ini menghabiskan vitalitas kita.
Sehingga kekuatan yang tidak seberapa tetap ada untuk digunakan pada bagian pekerjaan yang paling penting, pelayanan dari rumah ke rumah. Jadi yang sangat penting adalah dikatakan pelayanan dari rumah ke rumah, bukan berceramah panjang gitu. Menurut buku yang diilhamkan ini. Yang ketiga, pekerjaan seorang evangelis. Apakah pekerjaan seorang evangelis? Mengajarkan kitab suci. Ini pekerjaan seorang evangelis. Berdoa dalam keluarga. Pekerjaan ini harus dipadukan dengan khotbah. Jika itu ditiadakan, sampai sedemikian jauh, khotbah adalah satu kegagalan. Ajarkan kepada mereka bahwa kasih Allah harus masuk ke dalam bait kudus hati, dalam kehidupan di rumah tangga. Kita sedang membawa pekabaran rahmat terakhir kepada suatu dunia yang hendak binasa. Dan Allah mendatangi kita untuk memberi kesegaran dan kuasa dalam pekerjaan kita. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dikatakan di dalam kutipan ini, bila mana kita sudah di dalam roh untuk menjalankan misi ini, maka itu akan memberikan kesegaran dan kuasa kepada orang-orang yang akan mendengar dan juga yang sudah mendengar pelayanan kita. Kita dapat melakukan hal ini hanya dengan bantuan Roh Kudus. Kecenderungan, keturunan, dan kebiasaan salah harus disiplin dan dikorbankan. Artinya, saudara, kita harus buang sifat mengandalkan diri, mengandalkan kepintaran, mengandalkan hal-hal yang lain yang tidak sesuai dengan kuasa Tuhan. Nah, mungkin saudara sudah ingat betul ayat firman Tuhan yang dikatakan dalam Zakaria pasal 4 ayat 6. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Jadi dalam menjalankan misi ini tidak perlu kepintaran, tidak perlu hal-hal yang bersifat duniawi, tetapi Roh Kuduslah, keperkasaan Roh Kuduslah yang harus kita andalkan dalam menjalankan pelayanan ini. Yang keempat, bahaya khusus dari orang yang keterlaluan. Apa maksudnya bahaya khusus dari orang yang keterlaluan? Saudara akan berada dalam bahaya melakukan kesalahan jikalau saudara bergerak pada jalan saudara sendiri yang dianggap bijaksana. Saudara perlu berembuk dengan saudara-saudarimu. Artinya dengan tim. Karena ada bahaya bila mana saudara berlari terlampau cepat dalam merancang rencana dan metode. Jadi maksudnya saudara, kita harus hati-hati untuk cepat bertindak. Jadi kita harus tanya tim kita. Kita harus menerima masukan-masukan dari tim. Ya. Tidak cukup hanya dari dari ide kita. Setelah sudah ada ini, baru kita berdoa. Kita serahkan kepada Tuhan. Mana nanti keputusan yang akan kita ambil. Yang kelima, pentingnya berembuk dengan sesama saudara. Apa keuntungannya berembuk dengan sesama saudara? Saudara tidak boleh berjalan dengan bebas terhadap semua nasihat.
adalah kewajiban saudara. Apa dikatakan saudara? Adalah kewajiban saudara berembuk dengan saudara-saudara. Kewajiban dikatakan. Sama seperti kita. Mengembalikan bagian Tuhan. Itu kewajiban kita. Tidak bisa ditawar-tawar. Iya. 10% dari penghasilan kita. Ini juga kewajiban kita berembuk dengan apa? Tim kita. Dengan saudara-saudara kita. Untuk menjalankan misi ini. Ini dapat menyentuh kesombonganmu. Tetapi kerendahan hati pikiran yang diajar oleh Roh Kudus akan mendengarkan nasihat dan akan melenyapkan keyakinan diri. Maksudnya percaya diri. Ya, akan hilang dari kita. Ya, percaya diri. Bukan percaya kepada Tuhan. Kalau percaya kepada Tuhan, kita pasti apa? Bisa untuk menjalankan tugas ini dengan baik. Nama Tuhan kita muliakan. Jadi inilah keuntungannya kalau kita apa? Berembuk dengan sesama saudara, dengan tim, dalam merencanakan apa yang akan kita lakukan di dalam pelayanan kita. Apakah itu di tingkat gereja, di tingkat daerah atau conference, unikah, divisi kah, sampai ke GC. Ya. Ini yang dimaksud oleh Sister White yang menuliskan buku ini. Yang keenam, pekerjaan menjual buku. Pekerjaan menjual buku. Saya tidak dapat mengerti mengapa pekerjaan menyampaikan buku tidak sebaik dan semaju pekerjaan yang dapat dilakukan untuk Tuhan. Para penjual buku dapat berkenalan dengan orang. Nah, inilah luar biasanya ya. Ya. Tugas penjual buku. Tapi saya kurang cocok menyebutkan penjual buku ya. Nanti kalau didengar oleh evangelis, ya maksudnya mereka apa? Tidak menerima ya, tersinggung. Jadi lebih tepat dia evangelis literatur. Ya. Para evangelis literatur dapat berkenalan dengan orang. Mereka dapat berdoa dengan orang itu dan dapat mengerti keperluan mereka yang sebenarnya. Mereka harus melakukan pekerjaan mereka, bersedia menerangkan kitab suci, dan tidak ada yang harus dikatakan atau dilakukan untuk mengikat tangan mereka. Sekiranya tidak ada pekerjaan para evangelis literatur, maka banyak orang tidak akan pernah mendengar kebenaran. Amin, saudara. Ya, kalau seandainya tidak ada evangelis literatur, maka tidak akan pernah mendengar kebenaran. Penginjil literatur harus membawa buku-buku dan traktat untuk diberikan kepada mereka yang tidak dapat membeli buku daripadanya. Jadi saudara yang kekasih dalam Tuhan, tugas PL ini adalah sangat apa? Sangat baik dan juga apa? Mulia. Kenapa saudara? Karena melalui ini bisa memasuki apa? Semua apa? Rumah ya, semua golongan ya akan bisa masuk. Saya sedikit menceritakan pada waktu kami melayani di Dumai, ada satu pulau dekat Dumai itu, Pulau Rupat. Jadi pulau ini belum pernah dimasuki oleh apa? Oleh gereja kita, belum pernah. Ya, kemudian di jemaat kita rencanakan mau masuk ke sana. Ya. Lalu kemudian ide ini diterima oleh majelis, lalu kita sampaikan kepada jemaat, kemudian jemaat juga menerima. Lalu kita berdoa, lalu saya katakan tolong satu orang siap untuk menemani saya. Kemudian ada orang yang siap. Kita pergi ke sana, berangkat naik kapal, menyeberang ke Pulau Rupat. Lalu kemudian saudara, dari pintu ke pintu kita masuki, ya, menceritakan, pernahkah mendengar? Ini melalui apa? Melalui PL ini ya, melalui PL. Kita bawa buku itu hanya apa aja, hanya alat saja. Tujuan kita bukan untuk apa?
bukan untuk menjual buku itu, tidak. Tetapi untuk memberitakan bahwa gereja kita, Advent ini ada di dunia ini. Di dunia apa? Pulau Rupat itu. Ya, itu yang mau kita sampaikan. Kemudian kita masuk, ya pertama, kedua, dan seterusnya. Kita masuk, kita bisa masuk. Kita bisa masuki hampir semua rumah. Bisa kita masuki pada waktu itu. Untuk memberitakan bahwa gereja kita ada di kota Dumai dan juga di Indonesia ini. Iya. Dan menyatakan bahwa Yesus segera akan datang. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita lihat bahwa melalui PL ini, kebenaran bisa disampaikan. Yang ketujuh, tidak meremehkan pendeta Injil. Apa maksudnya? Dengan sesungguhnya saya mengharapkan bahwa tidak ada pikiran yang menerima kesan, di mana pikiran itu meremehkan pendeta Injil untuk menjual buku. Untuk apa? Untuk menyebarkan buku, ya, menjajakan buku, ya. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau seandainya Direktur Penerbitan memberikan kesempatan kepada kita untuk menggunakan 1 minggu Kempes, itu adalah pekerjaan mulia, saudara. Pekerjaan mulia. Tetapi saudara, perlu kita buang sifat apa? Sifat uang, terus uang kita pikirkan. Bukan apa? Bukan menyampaikan buku-buku ini, kebenaran ini kepada mereka. Ya. Jadi tujuan kita adalah supaya kita bisa menyampaikan kebenaran ini kepada mereka. Bukan untuk mencari uang. Bukan itu yang mau ditekankan di situ. Lalu yang terakhir dikatakan, suatu pekerjaan paling indah. Pekerjaan yang paling indah. Kepada saya telah ditunjukkan bahwa pekerjaan yang paling indah dapat dilakukan dengan menjual buku. Dan itu adalah oleh para pendeta. Ya. Dengan melakukan pekerjaan ini, mereka akan beroleh banyak pengalaman dan akan melakukan pekerjaan yang Rasul Paulus kerjakan. Pekerjaan menjual buku dan majalah-majalah adalah suatu bidang penting untuk bekerja. Dan penjual buku yang pintar, yang takut akan Allah, dan menyukai kebenaran memegang suatu jabatan yang sama dengan pekerjaan seorang pendeta Injil. Pekerjaan jual buku adalah pekerjaan misionaris, dan bidang itu harus dikerjakan dari segi misionaris. Jadi saudara, banyak sekali keuntungannya. Ini pekerjaan yang yang indah, yang mulia, ya. Bila mana kita terjun untuk ikut menjadi PL. Ya, banyak pengalaman yang kita akan alami, akan dapatkan. Ya, pada waktu saya kuliah, saya ambil tuntutan untuk menjual buku. Saya ambil tempatnya di Bali. Wah, luar biasa, saudara. Terkadang nggak ada yang keluar. Tapi puji Tuhan, 1 minggu lagi, 1 minggu ada, minggu depan ada. Terus setiap hari ini laku buku ini setiap hari. Tapi setelah itu nggak ada lagi. Kemudian ada yang menolak, ada yang mengeluarkan anjingnya, dan lain sebagainya. Banyak pengalaman. Kita berdoa dengan sungguh-sungguh sebelum kita menjalankan misi itu, menjual buku itu. Inilah pengalaman rohani sangat banyak bila mana dilakukan pekerjaan PL ini. Prinsip-prinsip mementingkan diri, cinta akan kebesaran dan jabatan tidak boleh sekalipun disebutkan di antara kita. Pikiran berusaha untuk menjadi yang terbesar tidak boleh masuk ke dalam pikiran kita. Ya, contoh seperti pendeta Tommy sebagai sekretaris kependetaan. Tidak boleh dia katakan bahwa dia orang orang besar. Ya, sementara kita gembala orang kecil. Tidak boleh. Menurut buku ini. Sama kita di hadapan Tuhan. Sama. Itu jabatan itu adalah temporary. Ya, mungkin tidak selamanya mereka di situ kan. Mungkin juga selamanya. Tapi bukan itu yang yang mau
diajarkan oleh Tuhan kepada kita. Yang terakhir dikatakan, para pendeta tidak boleh mencampurkan cerita-cerita kocak dalam khotbah mereka. Orang-orang memerlukan makanan murni yang dengan cermat ditampi dari sekam. Pendeta yang mencampur gaya bercerita dengan pembicaraannya sedang menggunakan api aneh. Maksudnya kalau apa? Kalau berkhotbah dengan kocak gitu ya, artinya dicampur dengan cerita-cerita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, cerita dunia. Ya, itu mereka sedang menggunakan apa? Api aneh. Allah tersinggung dan pekerjaan kebenaran dihina bila wakil-wakilnya turun menggunakan kata-kata murahan yang tidak berarti. Jadi saudara yang kekasih dalam Tuhan, dikatakan di sini pekerjaan yang indah adalah pekerjaan PL dan juga berkhotbah, menyampaikan firman Tuhan kepada dunia ini, kepada sekitar kita. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan mengajak kita pada saat ini, dalam menjalankan misi ini, kita harus tetap mengandalkan Tuhan, mengandalkan Roh Kudus, supaya melalui pelayanan kita, apakah kita di jemaat, apakah kita di kantor, apakah kita di tempat-tempat yang lain, kita harus tetap mengandalkan kuasa Roh Kudus. Semoga Tuhan memberkati firman ini. Amin. Baik, kita puji Tuhan atas firman yang baru saja kita dengarkan. Dan pada saat ini kita akan mendengarkan I come to the garden alone, while the dream is still
Terima kasih untuk lagu pujian yang sudah kita dengarkan. Dan pada saat ini kita akan berdoa tutup yang akan disampaikan oleh Saudara Orian. Mungkin sudah melihat dari chat apa-apa saja yang perlu kita doakan pada saat ini. Waktu yang indah ini kita serahkan kepada Saudara Urian. Saudara Alwin Nurian boleh menyampaikan doa tutup untuk kita. Di unmute. Mungkin masalah signal, jadi dia pun udah nggak ada lagi kelihatan. Mungkin masalah signal. Katanya mohon kita tunggu sebentar, sudah dihubungi. Ya baik, udah masuk. Oke, sudah saya lihat. Silakan Urian. Baik, mohon maaf karena ada gangguan sinyal barusan. Kita akan bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa atas berkat penyertaan-Mu saja. Kami hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu dari Kompleks Jawa Barat, dapat berkumpul bersama-sama untuk mengikuti renungan pagi ya Bapa, menerangkan sedikit akan firman-Mu, dan kiranya firman yang baru saja kami dengar ini dapat kami hidupkan dalam kehidupan kami dapat semakin dekat kepada-Mu ya Bapa. Bapa, kami minta ampun atas segala dosa, pelanggaran yang kami perbuat, baik itu sengaja maupun tidak sengaja, dari pikiran kami, perkataan kami, tingkah laku kami, yang melukai hati-Mu ya Bapa, dan juga melukai hati sama kami ya Bapa. Kiranya Engkau mengampuni kami, menyucikan kami, melayakkan kami di hadapan-Mu ya Bapa. Di jam yang indah ini, kami secara khusus berdoa untuk hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu, yang mungkin dalam keadaan sakit, seperti Bapak Berlin Manurung, Bapak Hutapea, Ibu Joyce Burulumban Gaul, anak kami, adik kami Aceira, Ibu Mary Hutauruk, Ibu Wempi, Pendeta S. Situmorang, Pendeta A. Situmorang, Ibu F. Situmeang, Bapak M. Manik, Bapak M.H. Pasaribu, Ibu mertua dari Bapak Helman Manulang, dan juga saudara-saudara kami yang mungkin tidak dapat kami sebutkan satu persatu ya Bapak. Kiranya Engkau menjamah tubuh mereka satu persatu, melalui makanan, minuman, obat-obatan yang mereka konsumsi, dan juga tangan-tangan tenaga medis. Kiranya Engkau memulihkan mereka, agar mereka dapat kembali, dapat berkumpul bersama-sama dengan keluarga,
dapat menjalankan aktivitas mereka kembali dengan baik seperti sedia kala ya Bapak. Berkati juga Kak masing-masing kami, masing-masing keluarga kami, orang tua kami, memberikan kepada masing-masing kami kesehatan, terutama dalam situasi pandemi ini ya Bapak. Kiranya Engkau memberikan kami kesadaran untuk menjaga kesehatan kami masing-masing ya Bapak. Sertai juga kami, Konferensi Jawa Barat, dalam melakukan segala tugas, segala misi untuk mempercepat pekerjaan-Mu ya Bapak, agar kami dapat lebih cepat lagi untuk bersama-sama bertemu dengan Engkau ya Bapak. Sertailah kami masing-masing dalam pekerjaan kami, dalam pendidikan kami pada hari ini ya Bapak. Terpujilah Engkau, sempurnakanlah doa kami ini, karena kami berdoa dalam nama anak Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Amin. Baik, demikian pelayanan yang dapat kami sampaikan dari Jemaat Pakusarakan. Dan pada saat ini, waktu yang indah ini kami serahkan kepada Pendeta Tommy. Demikian, terima kasih. Terima kasih Jemaat Pakusarakan, terima kasih Bu Pendeta Naibaho dan Pendeta Naibaho yang sudah membawakan firman Tuhan.